Kemudian Jo-young melihat di dekat sepatu milik Minji, ada jejak sepatu dari pelaku. Dan hal itu membuat mereka merasa heran kenapa si pelaku sengaja meninggalkan jejaknya. Sok-yun beranggapan mungkin saja si pelaku mengejek mereka tidak akan bisa menangkapnya. Dan Sok-yun pun memberikan pujian kepada Tae-pyung karena memiliki kemampuan yang sangat luar biasa yang dapat menolong orang lain. Ya. Di tempat lain, Jeonhae berterima kasih pada Pak Nam dan juga Dongwo, di mana telah menyelamatkan anaknya. Itu karena korban dari Jo Pildo belum pernah ada yang selamat dan ini sebuah keajaiban. Pak Nam lalu ingat tentang korban ketujuh dari Jo Pildo yang berhasil selamat. Namun dia pun dihabisi saat sedang dirawat di rumah sakit. Itu artinya mereka harus lebih waspada. Kemungkinan besar pelakunya pun akan datang ke rumah sakit. Hal itu membuat Jeonhae kembali teringat saat masih menjadi seorang wartawan dan sedang meliput korban dari Jo Pildo yang berhasil selamat. Namun ternyata Jeonhae malah membuat kesalahan yang sangat fatal karena tindakannya itu membuat Jo Pildo mengetahui tentang korbannya ada di mana. Alhasil besok malamnya Jo Pildo datang ke rumah sakit dan langsung menghabisi korbannya. Hal itu membuat ayah korban menyalahkan polisi karena tidak menjaga anaknya. Dan Jeonhae pun menyadari kalau itu adalah salahnya. Dan karena tidak ingin hal itu kembali terjadi, Jeonhae pun langsung pergi untuk melepas nama anaknya. Untuk mencegah agar si pelaku tidak datang ke rumah sakit. Sementara itu, Jo-young mengantarkan Tae-pyung pulang ke rumahnya. Jo-young mengatakan kalau Tae-pyung memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga dia pun mengajak Tae-pyung untuk bergabung dengannya. Namun Tae-pyung pun akan memikirkannya lebih dulu. Pagi harinya Jeonhae bertemu dengan Jo-young. Di sini Jeonhae memberikan artikelnya 20 tahun yang lalu tentang korban Jo Pildo yang berhasil selamat. Namun tanpa disengaja Jeonhae malah membuat kesalahan yang membuat korban meninggal oleh Jo Pildo. Dan hal itu membuat Jo-young kembali teringat akan masa lalunya, di mana Jeonhae membuat berita tentang meninggalnya ayah Jo-young akibat ulah Jo Pildo. Namun Jeonhae pun malah mengarang berita itu sehingga membuat Pak Nam sangat marah. Dan Jeonhae merasa kalau pelaku yang berniat untuk menghabisi anaknya adalah ayah dari si korban bernama Hong Jung. Alasannya agar Jeonhae dapat merasakan sakit yang sama saat anaknya meninggal. Ditambah lagi anak Hong Jung diculik setelah membeli kue ulang tahun untuk ibunya. Dan hal itu sama dengan Minji. Oleh karena itu Jeonhae sangat yakin kalau pelakunya adalah Hong Jung. Kemudian mereka pun mulai mencari Hong Jung ke rumahnya. Namun ternyata rumahnya sudah kosong sejak lama. Dan untungnya Jo-young mendapat petunjuk di mana Hong Jung sekarang ini. Setelah istrinya meninggal akibat frustasi karena anaknya meninggal, sekarang Hong Jung pun dirawat di rumah sakit. Namun ternyata Hong Jung telah meninggal tadi pagi. Jo-young lalu menelepon Dongwo untuk mengatakan kalau Hong Jung bukanlah pelakunya, dikarenakan tadi pagi Hong Jung telah meninggal akibat sakit. Sementara itu, Tae-pyung berniat untuk pergi. Namun ternyata Nona Lee malah mengunci pintunya menggunakan rantai dan mengatakan kalau ini perintah dari Pak Baik. Namun ketika Nona Lee pergi, Tae-pyung tidak kehabisan akal. Dia mengatakan ingin pergi ke toilet sekarang juga. Dan karena kasihan, Nona Lee pun malah membuka kuncinya. Tae-pyung sangat kesal karena Pak Baik malah mengunci kamarnya. Namun Pak Baik melakukannya demi kebaikan Tae-pyung. Bahkan Pak Baik mengancam jika Tae-pyung bergabung dengan polisi, maka hubungan mereka pun akan sampai di sini. Tae-pyung mengatakan hanya ingin tahu kenapa kematian dari Minji bisa berubah. Dan Tae-pyung kembali teringat akan masa lalunya. Ternyata anak kecil yang ada dalam mimpinya adalah temannya. Dan Tae-pyung mengatakan kamu akan meninggal karena bundir. 그럼 너도 알게 될 거야. 언제든. Oleh karena itu, Tae-pyung sangat takut akan kehilangan seseorang yang paling berharga dalam hidupnya. Oleh karena itu, Tae-pyung sengaja menjauhi kedua orang tuanya. Dan Tae-pyung pun pergi ke rumah Pak Baik karena merasa tertekan setiap hari melihat kematian dari orang-orang yang dekat dengannya. Dan semenjak saat itu, Pak Baik mengurus Tae-pyung sampai sekarang.
Taepyeong memohon pada Pak Baik untuk mengizinkannya pergi bertemu dengan Jo-young. Karena setiap dekat dengannya, Taepyeong merasa seperti orang lain. Dan ingin tahu kenapa Taepyeong tidak bisa melihat masa depan dari Jo-young. 도와주세요. Singkat waktu, malam pun datang. Nona Lee mengatakan ada korban ketujuh dari Jo Fil-do yang berhasil selamat. Meskipun pada akhirnya dia pun meninggal saat di rumah sakit. Dan karena penasaran, Taepyeong melihat foto dari si korban. Dan ya, di sini Taepyeong dapat melihat dengan jelas wajah dari pelakunya. Oleh karena itu, Taepyeong ingin kembali melihat foto dari Minji untuk melihat masa depannya. Karena Taepyeong takut jika pelakunya akan melakukan hal yang sama. Dan jika benar itu artinya sekarang Minji dalam bahaya. 미진이 사실 다시 봐야겠어요. 미진이가 안전한지 확인해봐야겠어요. Sementara itu, Jo-young kembali teringat pada ayahnya yang telah meninggal. Namun Jo-young pun tak sengaja malah menjatuhkan fotonya. Dan untungnya Dok-young berhasil menangkapnya. Dan langsung memberikan foto itu pada Jo-young. Kemudian Dok-young mengatakan kalau dia merasa sangat senang. Karena Jo-young berhasil menyelamatkan Minji. Karena jika Minji tidak tertolong, maka Dok-young pun akan kembali melakukan otopsi. Sementara itu, Taepyeong datang ke kantor polisi untuk bertemu dengan Jo-young. Namun tentu saja Jo-young pun tidak ada di sana. Tak lama Pak Nam datang. Dan Taepyeong pun sangat terkejut melihat masa depan dari Pak Nam. 누구야? 예. Dongwo lalu menjelaskan tentang kemampuan yang dimiliki oleh Taepyeong. Namun tentu saja Pak Nam tidak percaya akan hal itu. Dan sangat marah pada Dongwo karena anggotanya malah percaya pada Taepyeong. Dongwo mengatakan awalnya dia pun tidak percaya. Tapi ketika melihatnya Dongwo mulai percaya. Karena Taepyeong bisa tahu di mana Minji berada. Bahkan dia pun tahu di peti itu ada ponselnya. Namun Pak Nam memiliki pandangan lain. Mungkin saja Taepyeong adalah pelakunya atau kaki tangan dari si pelaku. 제 자신 공범일까는 생각은 안 해봤냐고! Di sini Bongso meminta pada Taepyeong untuk melihat masa depannya. Namun Taepyeong tidak berani untuk mengatakannya. Karena mereka semua akan meninggal dengan sangat mengerikan di tempat yang sama. Tak lama Dongwo pun keluar dengan wajah yang kesal. Dan Bongso pun lalu memberikan foto dari Minji. Dan ya, Taepyeong pun sangat amat terkejut. Karena ternyata benar saja pelakunya akan datang ke rumah sakit untuk menghabisi Minji. Dan tanpa diduga ternyata pelakunya adalah Dok-young yang sekarang sedang bersama dengan Jo-young. Dan entah apa maksudnya Dok-young mengatakan, jika kamu melihat ini maka kamu akan tahu alasannya. Seolah-olah Dok-young tahu kalau Taepyeong akan melihatnya. Dan Taepyeong semakin terkejut karena yang ada dalam mimpinya adalah Dok-young, yaitu teman masa kecilnya. Di mana Taepyeong sempat mengatakan kalau Dok-young akan meninggal karena bundir. Dan Minji akan meninggal pada pukul 19.00. Namun Taepyeong tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Sehingga Taepyeong meminta pada Dongwo untuk memastikan apakah Minji baik-baik saja. Taepyeong juga mengatakan kalau dia tahu siapa pelakunya. Namun justru hal itu membuat Dongwo semakin curiga. Kalau Taepyeong kaki tangan dari si pelaku. 아는 사람은 맞다 이거죠. Dok-young lalu bertanya kenapa kamu bisa tahu kalau Minji ada di peti itu. Tanpa rasa curiga sedikit pun Jo-young mengatakan, ada seorang pria bernama Taepyeong yang bisa melihat masa depan orang lain hanya dengan menatap matanya. Mendengar hal itu, Dok-young pun hanya tersenyum. Tak lama Bongso menelepon dan meminta pada Jo-young untuk datang ke kantor sekarang juga. Itu karena sekarang Taepyeong ada di sini dan dia mengatakan masa depan dari Minji akan berubah. Dok-young pun yang mendengarnya sangat terkejut dan tanpa lama-lama Jo-young pun langsung pergi.